Pemirsa, inilah Nila Munsir. Wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang ke-45 tahun ini pernah populer sebagai Ratu Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin. Ketika itu, acara kontes kecantikan belumlah dilarang. Setelah dinobatkan sebagai Putri Jakarta pada tahun 1976, Nila Munsir aktif dalam perhimpunan ahli perancang mode bersama-sama dengan sejumlah desainer ternama. Namun setelah menikah dengan Tatang Sutirman, Assalamualaikum pemirsa, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi menarik dari dunia selebriti. Mengawali jumpa sore ini, kita simak penuturan sejumlah artis seputar kegiatan puasa mereka. Ada kabar dari mantan Pragawati dan Ratu Kecantikan Jakarta tahun 1976, Nila Munsir. Apa kegiatan Nila setelah absen dari dunia modeling? Sejumlah kilasan informasi terbaru dari dunia selebriti kita simak dalam Galeri Selebriti. Dan pemirsa, kita juga akan menyimak penjelasan pasangan Melly Manuhutu dan Acha menanggapi kabar yang menyebut mereka sudah menikah diam-diam. Dalam liputan aktual sore ini kita recheck Maya Rumantir yang belakangan namanya dikait-kaitkan kembali dengan Tommy Soeharto. Pemirsa, kembali kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentu saja datangnya bulan Ramadan ini memiliki makna bagi para selebriti yang menjalani ibadah puasa. Kita jumpai para selebriti dan kita dengar pula penuturan mereka seputar kegiatannya di bulan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan penuh hikmah. Para selebriti pun ikut menyambut datangnya bulan suci ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang berkaitan dengan status karir mereka. Seperti juga umat Islam yang lain, bulan puasa bagi selebriti menjadi saat-saat untuk mengelola hawa nafsu, melakukan perenungan dan menumbuhkan kesadaran sosial. Berikut pemirsa cerita sejumlah selebriti tentang kegiatan ibadah puasa mereka. Udah 3 tahun terakhir setiap puasa saya lagi hamil gitu loh. Jadi memang kondisi yang nggak memungkinkan saya nggak jalanin puasa, dan puasa yang sekarang ini kayaknya lebih semangat gitu karena ya udah rindu sekali daripada bulan suci, terus eee, ngambil pahala dan hikmah yang sebesar-besarnya. Tapi di samping itu saya masih tetap terus konsentrasi sama pekerjaan. Jadi saya bisa bayangin full kerja tapi dalam keadaan puasa gitu. Kita rekaman aja, rekaman. Ya puasa, siangnya puasa, malamnya tarawih ya. Habis tarawih kita rekaman, jadwalnya gitu. Terus itu sama sebulan itu jadwalnya. Lantas bagaimana dengan kegiatan keartisan mereka selama bulan puasa ini? Aku rada ngurangin aktivitas nyanyi ya, gitu. Kecuali kayak untuk acara TV gitu-gitu. Kalau untuk, ngamen-ngamen gitu aku rada batasin deh, gitu. Karena, ya pengen aja aku nikmatin bulan puasa ini bener-bener aku puasa. Ya syukur alhamdulillah ya masih sampai tanggal 20 itu Desember kita masih tiap hari yang ada performance gitu loh. Ada pertunjukan gitu loh. Walaupun pertunjukannya selalu disiapin, ya syukur alhamdulillah ya ada kebijakan daripada pemerintah untuk tidak melarang show-show yang diadakan malam hari ya, kayak ada yang ngundang saya mungkin daripada kafe atau semacam itu, atau personal company yang mengadakan acara pada bulan puasa pun juga nggak dilarang. Jadi ya mudah-mudahan nggak terganggu lah ya. Enggak, sama sekali enggak ada. Dengan alasan males. Adakah kegiatan mereka yang berkaitan dengan bulan Ramadan? Ada yang banyak yang bersamaan juga, seperti buka puasa bersama. Misalkan saya Krisdayanti misalkan seperti itu, dan Anang, dan kebetulan saya dan Anang sedang mengeluarkan album terbaru duet lagi, jadi lagi banyak keliling, lagi banyak yang minta saya dan Anang untuk nyanyi sama-sama. Saya senang daripada RCTI menawari saya untuk nyanyi, walaupun saya nggak main sinetron Islam lagi, tapi saya dikasih kesempatan oleh RCTI untuk ngisi acara di Gita Fitri dan nyanyi lagu Doaku Harapanku. Adakah bulan penuh berkah ini menambah ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa? Gue selalu tidak pernah hiperbol lah untuk menghadapi apapun gitu. Kayak puasa ya gue sebagai manusia yang bisa ngejalanin ya gue jalanin gitu tanpa ada motivasi apa-apalah gue. Tahun ini aku jauh lebih niat bukan daripada tahun sebelumnya, tapi kangennya gitu karena kebetulan udah plus 2 anak, terus di rumah plus ada di depan masjid, di belakang masjid, di samping masjid, jadi mungkin panggilan untuk
salatnya kayak lebih dekat gitu. Ya walau alam insya Allah saya bisa selesaiin gitu. Untuk mempertebal keimanannya, adakah rencana mereka untuk melakukan umroh pada bulan Ramadan tahun ini? Masih konsentrasi mama sama Yuni kan mau naik haji gitulah. Jadi saya dan Anang insya Allah nyusul tapi nggak tahun ini. Enggak belum. Tunggu 5 juta kopi ya. Itu dari berapa tahun yang lalu udah disediain ininya apa ya untuk umroh. Ya, tapi belum. Nggak tahu kakak-kakak saya udah duluan, tapi sayanya aja yang belum siap. Untuk menghormati bulan puasa, apakah para artis ini menggunakan kostum khusus? Banyak sih yang bilang mungkin apa tuh kostumnya waktu Ramadan gimana gitu loh. Saya rasa nggak ada masalah ya, karena selama ini kan saya nggak pernah mengajak orang untuk berimajinasi dengan tubuh saya gitu loh. Tapi saya mengajak orang untuk datang, duduk dan dengerin lagu-laguku gitu. Dan syukur alhamdulillah selama ini penontonnya baik-baik gitu. Dimanapun aku berada aku harus sesuaiin ya dalam aku bersikap penampilan gitu. Kalau seumpamanya bulan puasa ya paling nggak aku harus menghargai dong event itu sendiri gitu. Paling nggak yang biasanya kalau seumpamanya ngamen pas bukan bulan puasa yang pakai bajunya ya memang benar-benar yang ya kita performance gitu loh. Ya mungkin kalau bulan puasa ya rada-rada sedikit yang tertutup ya itu harus lah gitu. Kalau boleh tahu, apakah mereka punya pengalaman menarik saat menjalankan ibadah puasa? Saya selalu kalah sama Anang gitu kan. Terus ya gitu mencoba untuk nguatin waktu hamil, coba kuatin puasa, ataunya puasanya malah puasa sapi yang sampai jam 12 karena pusing gitu, udah genderang gendut gitu jalan terus pusing gitu. Kalau gue biasanya kalau lagi puasa gue rinduinnya begadang aja. Karena biasanya gue udah insomnia gitu. Begitu puasa gue tuh yang tidurnya selalu pagi. Begitu gue nunggu habis sahur, gue subuh, ya udah gue baru tidur. Baunya siang, curang ya sebenarnya nggak puasa sih itu. Pemirsa, kita pernah mengenal nama Nila Munsir sebagai Ratu Jakarta di tahun 1976. Tapi sekarang dia lebih dikenal dengan nama Nila Tatang Sutirman. Nah, apa kegiatan wanita cantik satu ini sekarang? Kita ikuti saja kesibukannya berikut ini. Pemirsa, inilah Nila Munsir. Wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang ke-45 tahun ini pernah populer sebagai Ratu Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin. Ketika itu, acara kontes kecantikan belumlah dilarang. Setelah dinobatkan sebagai Putri Jakarta pada tahun 1976, Nila Munsir aktif dalam perhimpunan ahli perancang mode bersama-sama dengan sejumlah desainer ternama. Namun setelah menikah dengan Tatang Sutirman, Nila memutuskan untuk meninggalkan dunia modeling. Alasan apakah yang membuat Nila memutuskan untuk berhenti sebagai model? Udah banyak yang baru, ya rasanya sih kurang cocok lagi ya. Enggak ada yang menuntut, kemauan sendiri aja karena saya sudah bisnis kafe ini 10 tahun yang lalu dan butik Lampu Hari. Ternyata setelah menikah, Nila merasa lebih senang menjadi ibu rumah tangga sambil mengelola bisnis keluarga hingga saat ini. Setelah saya tidak aktif, kemudian saya membuka usaha butik. Dulu belum banyak sekali butik seperti sekarang ini, dan desainer Indonesia juga belum banyak seperti sekarang. Saya mengutamakan barang import. Tempo Hari itu udah 10 tahun atau 11 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu mall belum ada. Begitu mall buka, saya bisnisnya butik. Kemudian saya dengan bisnis makanan juga retail. Di food court kita coba. Saya di bisnis makanan sudah cukup lama, sudah 10 tahun. Jadi ada dari food court Japanese, kemudian saya buka steakhouse, kemudian saya buka cafe croissant, di mana semua itu berdasarkan karena kita sering pergi dan kita melihat, kemudian ada peluang dan juga ada marketnya. Keputusan Nila meninggalkan dunia modeling tidak sia-sia. Beberapa kafe yang dikelolanya sukses dan terkenal. Kini Nila bersama sang suami berusaha mengembangkan bisnisnya ke bidang perhotelan. Saya membuat hotel and cafe yang semuanya suite room, yang semuanya lebih berdasarkan yang kita namakan
butik hotel, di mana saya lihat belum ada untuk ini di Indonesia. Lantas sejauh apakah keterlibatan Nila terhadap bisnis yang dikelolanya itu? Setiap bisnis selalu kami berdua.